Selamat pagi Bapak Ibu semua. Senang sekali hari ini saya bisa berdiri di sini untuk presentasi paper kami terkait analisis komparasi klasifikasi pemberitaan budaya baca. Dengan pendekatan machine learning classification. Ini eksperimennya pada data yang ditarik di media monitoring perpustakaan nasional. Next. Ya, penulisnya ada 3. Penulis utamanya Pak Irhamni Ali, PhD. Dia sebenarnya pada proses analisis datanya, beliau ini yang melakukan proses analisis data secara penuh. Sedangkan saya penulis kedua dan Mbak Dita membantu dalam dalam hal kerangka pemikiran yang lebih luas dan analisis konten budaya membaca di perpustakaan dan isu yang terkait perpustakaan. Jadi terkait presentasi ini mungkin nanti saya tidak bisa menjelaskan terkait dengan teknis spesifik analisis mesin learningnya. Tapi gambaran secara umumnya kenapa riset seperti ini diperlukan dalam perpustakaan akan kami sampaikan. Berikutnya, riset ini sebenarnya adalah tentang analisis konten pemberitaan. Jadi analisis konten berita itu muncul karena asumsi atau temuan penelitian bahwa berita itu, cara berita diringkas, cara berita disampaikan itu dapat mempengaruhi persepsi umum dari masyarakat. Nah, karena mempengaruhi persepsi umum itu, maka ada riset-riset terkait konten media. Berikutnya, kondisi budaya membaca kita banyak indikatornya. Salah satunya tes PISA terkait dengan membaca pada siswa. Skornya di Asia Tenggara tidak terlalu baik. Masih di bawah negara-negara seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, tadi pentingnya isu konten media itu menghasilkan model-model bisnis baru seperti monitoring media. Jadi monitoring media ini menawarkan jasa terhadap institusi untuk mengawasi konten-konten yang terkait dengan institusinya. Pengawasan itu bisa dilakukan melalui kata kunci biasanya. Dari kata kunci nanti akan ditarik data-data secara sistem ke dalam data miningnya. Sedangkan cetak nanti ada proses digitalisasinya lalu diproses dengan OCR. Next. Ini adalah contoh gambar. Slide di belakang itu adalah contoh dashboard dari media monitoring. Dilihat di situ ada word cloud, ada nama orang yang aktif dari kata kunci tersebut, ada tag lokasi, ada juga alert sistemnya, ada juga sentimen dari pemberitaan. Tapi sebenarnya data-data ini kan adalah bisa digali lebih dalam untuk mendapatkan insight-insight yang lainnya sebenarnya. Caranya tentunya dengan analisis konten. Berikutnya, analisis konten sebenarnya secara pendekatan ada 2. Yang pertama itu deduktif ataupun induktif. Tapi pada prakteknya bisa digabung juga sih. Kalau deduktif, sebelum kita melakukan analisis isi, kita sudah ada kategori-kategori yang kita tentukan sebelum melakukan analisis. Jadi biasanya pakai teori, ada 2 orang coder mengkategorikan berita, nanti ada agreement di antara coder itu, kita tentukan kalau agreement yang tinggi secara statistik bisa dilanjutkan untuk coding untuk pemberitaan selanjutnya. Sedangkan yang induktif itu ketika menganalisis konten tidak ada kategori yang predefined, artinya kategorinya didapatkan setelah coder atau peneliti membaca konten-konten pemberitaan tersebut. Nah, terkait analisis isi kuantitatif sendiri, yang tradisional kan tadi menggunakan coder manusia.
ada juga dengan komputasi. Komputasi ada dengan artificial intelligence atau juga dengan komputasi algoritma machine learning. Praktik-praktik yang ada saat ini misalkan dengan AI ya, atau LLM atau AI generatif seperti ChatGPT, itu peran coder manusia bisa digantikan dengan AI tersebut. Jadi guidance booknya atau panduan bukunya, panduan buku codingnya digantikan dengan prompt yang disampaikan kepada ChatGPT tersebut. Nanti reliabilitas antar codernya diukur berdasarkan coder manusia dan coder LLM tersebut. Kalau yang tradisional kan codernya antar manusia dengan manusia. Nah, selain itu juga ada machine learning yang akan dipraktikkan pada riset ini sebenarnya. Next. Pertanyaannya sebenarnya analisis konten perlu nggak sih di perpustakaan dan isu terkait perpustakaan? Kalau dari tinjauan literatur, riset-riset sebelumnya dengan kata kunci analisis konten dan perpustakaan misalnya, kalau kita tarik data memang tidak banyak riset-riset tentang analisis konten perpustakaan. Di sini saya tarik ada 4 berita, salah satunya, ada 4 artikel. Yang pertama ini adalah konten analisis of daily newspaper di Iran. Jadi analisis konten ini adalah analisis konten kuantitatif yang dilakukan di Iran membandingkan dua rezim ke-8 dan rezim ke-9 terkait perannya, terkait perhatiannya terhadap isu baca dan isu buku. Jadi kata kuncinya baca dan buku. Jadi riset ini hasilnya menunjukkan bahwa ternyata rezim ke-8 Iran itu lebih banyak pemberitaan tentang baca dan buku dibandingkan rezim ke-9. Jadi insight-insight seperti itu yang didapatkan dari analisis konten dibandingkan dengan menghitung frekuensi saja seperti tadi media. Lalu berikutnya adalah penelitian framing reading culture issue in Indonesian online news media. Ini kualitatif framing analisisnya. Temuannya memberikan gambaran bahwa pemberitaan budaya baca itu deskripsi masalahnya atau identifikasi masalahnya lebih banyak terkait tentang akses informasi. Jadi kan kalau budaya baca, kita bicara tentang budaya baca, masalahnya bisa macam-macam, bisa masalah pendidikan, masalah gizi misalnya, atau masalah di keluarga dan lain sebagainya. Tapi di berita yang lebih dominan adalah masalah budaya baca adalah masalah akses. Lalu yang ketiga adalah trend of media coverage about libraries in Korea. Ini riset text mining, data mining. Jadi dia tarik data pemberitaan dari dua periode. Yang periode pertama 2006 dan 2007, yang periode kedua 2016 dan 2017. Secara kuantitatif, frekuensi pemberitaan yang paling banyak adalah pemberitaan tentang perpustakaan umum. Riset-riset lain juga banyak seperti itu, perpustakaan umum yang banyak beritanya. Tapi yang menarik dari riset ini adalah dia akan menghitung co-occurrence atau kemunculan berulang dari kata yang terkait dengan berita perpustakaan. Di 2006 dan 2007, kata buku itu ranking pertama paling banyak disebutkan. Begitu juga di 2016 dan 2017. Tapi yang melonjakan yang tinggi adalah kata bisnis. Jadi di tahun 2006 dan 2007, kata bisnis tidak muncul terlalu banyak, tidak masuk 10 besar. Tapi di tahun 2016 dan 2017, itu kata bisnis dikaitkan dengan isu perpustakaan. Artinya di pemberitaan di Korea tentang perpustakaan, isu bisnis itu terkait dengan isu perpustakaan. Yang terakhir adalah Libraries and Public Perception Comparative Analysis of the European Press. Riset ini gabungan kuantitatif dan kualitatif, deduktif dan induktif, membandingkan bagaimana persepsi umum tentang peran pustakawan di era ekonomi informasi. Jadi analisis ahli tentang peran perpustakaan di kondisi saat ini ya, di era-era informasi saat ini, bahwa perpustakaan dengan pengalamannya, dengan kemampuan kurasi informasinya bisa menjadi evaluator informasi, seperti itu analisis ahlinya. Lalu juga bisa sebagai edukator untuk pemikiran kritis dari pustakawan. Tapi analisis konten pemberitaan media massa di sana menunjukkan bahwa persepsi umum dan persepsi media tidak seperti itu.
Ada perbedaan gap antara apa yang dipikirkan oleh ahli dan juga gap di persepsi umum. Nah, itu maksud kami bahwa analisis konten dapat memberikan insight-insight baru tentang bagaimana persepsi kita, profesi kita pustakawan atau persepsi perpustakaan itu digambarkan di media seperti itu, atau di media lain, sosial media, bagaimana kita diobrolkan di percakapan media sosial. Itu manfaat dari analisis konten dengan berbagai pendekatannya. Berikutnya. Nah, yang dilakukan di risetnya adalah machine learning. Tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya AI itu memudahkan kita proses dalam analisis konten tanpa mengurangi validitas dari risetnya. Tadi AI generatif bisa jadi manusia yang mengcoding berita-berita masuk kategori apa. Tapi ada juga pendekatan lain yang namanya machine learning. Jadi seperti membangun model algoritma tertentu untuk mengklasifikasikan topik-topik tertentu yang ada dari teks. Nah, prosesnya ini lebih ke deduktif ya kalau machine learning ini dibandingkan misalnya dengan topik modeling. Topik modeling kan kita input data-data tekstualnya, lalu biar mesin yang tanpa supervisi menentukan topik-topik apa yang muncul sering di dalam isu tersebut. Tadi contoh di media monitoring muncul word cloud. Kalau ini ada proses labeling dari data-datanya. Jadi data di labeling dulu, ada proses trainingnya, lalu setelah trainingnya dilakukan ada proses tes dari modelnya tersebut. Tahapan ini di riset ini hanya tahapan untuk membandingkan antara pendekatan machine learning yang satu dengan machine learning yang lainnya. Next, boleh. Ada 6 pendekatan yang dilakukan dalam modeling ini. Yang pertama multinomial naive Bayes, lalu Gaussian naive Bayes, decision tree. Next, stochastic gradient descent, light gradient boosting machine, random forest classifier. Nah, ini 6 ini yang dites oleh kami, Pak Irham bin Ali utamanya, dari data-data berita budaya membaca yang kami tarik dari data media monitoring. Next, hasilnya adalah tabel F1 score sih sebenarnya. Metodenya dulu. Tahap 1 di sini mulai dari pengumpulan data dari media monitoring, tapi data-data dari media monitoring tidak selalu bersih ya, kan kita berdasarkan kata kunci. Misalnya kita tarik budaya baca. Kata baca itu sendiri merupakan kata yang paling banyak muncul di berita dan bisa menimbulkan bias. Jadi misalnya begini contohnya. Provinsi Lampung menggelar acara budaya, titik. Setelah kata itu muncul rekomendasi untuk baca berita lainnya. Baca titik 2 kemajuan Provinsi Lampung, itu link ke berita lainnya. Nah, sistem baca itu budaya dan baca, walaupun kita pakai tanda kutip sebagai satu kata dan menarik data berita itu. Akhirnya tetap harus ada proses untuk penyaringan secara manual, itu yang agak berat juga dan lama. Tahap 2 tadi exploratory data, tes datanya dengan labeling dan juga untuk proses testingnya, training dan testing. Terakhirnya untuk penyajian hasil eksperimennya. Berikutnya. Analisis hasilnya ini data deskriptif saja. Berikutnya yang paling banyak kompasiana.com yang ada kata kunci budaya baca. Jadi banyak opini-opini terkait budaya baca ya, karena Kompasiana lebih ke opini. Next. Nah, ini data F1 scores-nya, di mana yang paling tinggi adalah random forest classifier. Itu di poin 60% untuk prediksi labelingnya begitu. Sebenarnya ini prosesnya harusnya labelingnya harus lebih dilakukan dengan lebih matang. Perlu diskusi atau teori yang digunakan dan lain sebagainya. Tapi karena keterbatasan waktu, labelingnya digunakan berdasarkan kata kunci budaya baca, minat baca, dan kegemaran membaca. Kira-kira begitu presentasi terkait penelitian kami tentang pembandingan antara berbagai model klasifikasi untuk menentukan labeling pada pemberitaan budaya membaca. Jika ada pertanyaan teknis terkait hal ini nanti bisa email atau WhatsApp saya, nanti kita diskusikan, kami hubungi Anda. Atau ada pertanyaan lain boleh di forum ini. Yang ingin kami sampaikan sebenarnya adalah perpustakaan dan pustakawan itu perlu untuk
mengeksplor pendekatan-pendekatan analisis konten ini supaya nanti persepsi kita tidak terbatas pada kerangka pikir kita saja, tapi juga dari persepsi umum dan gambaran dari media. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.